Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 2 Lamongan? Kali ini kita akan membicarakan tentang hidrolisis garam. Apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis garam itu? Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Maka hidrolisis adalah reaksi peruraian garam oleh air yang membentuk asam dan basa penyusunnya. Nah, dalam hal ini komponen yang mengalami hidrolisis adalah kation dan anionnya. Ya. Nah, pertanyaannya terhadap gambar yang ada di dalam slide ini, ada gelas berisi air, kemudian ditambahkan NaCl. Apakah tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Nah, mari kita lanjutkan untuk membicarakan air yang ditambah garam ini. Ya. Nah, berdasarkan kuat lemahnya asam dan basa, maka garam dibedakan menjadi 4, yakni garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, kemudian garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, yang ketiga garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, serta yang keempat garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ya. Kita lanjut dengan penghitungan harga atau nilai H+ dan OH-, kemudian bagaimana perumusan pH dan pOH-nya. Yang pertama, kita ke garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ambil contoh NaCl. Nah, NaCl ini berasal dari NaOH basa kuat dan HCl asam kuat. NaCl membentuk ion Na+ dan Cl-. Nah, kedua ion ini ternyata tidak bereaksi dengan air. Maka larutannya bersifat netral karena konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- tidak terganggu. Dengan demikian pH-nya juga tidak berubah. Nah, contoh garam yang berhasil asam kuat dan basa kuat misalnya BaSO4 misalnya. Ba berasal dari BaOH 2 kali basa kuat, kemudian SO4 berasal dari H2SO4 asam kuat. Ya. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, contoh NH4Cl. Ya. Nah, NH4Cl ini kemudian membentuk ion NH4 positif dan Cl-. Di dalam air, kedua ion ini yang bereaksi dengan adalah NH4 membentuk NH4OH plus H+. Nah, dari produk H+ ini, maka sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah larutannya bersifat asam. Dan nanti dalam penghitungan pH berasal dari nilai ion H+. Ya, kita lihat rumusnya. Nah, larutan ini disebut mengalami hidrolisis bagian, khususnya hidrolisis pada kation, yaitu NH4+ tadi. Kemudian larutan bersifat asam dan pH-nya di bawah 7. Untuk menghitung pH, kita langsung dari harga ion H+ yang dirumuskan H+ sama dengan akar KW dibagi KB kali Mg.
Nah, kalau sudah ketemu nilai ion H+, ya tinggal masuk ke persamaan pH sama dengan min log H+, atau bisa pH sama dengan setengah PKW min setengah PKB min setengah log Mg. KW tetapan ionisasi air yang nilainya 10 pangkat min 14, Kb tetapan ionisasi basa, dan Mg konsentrasi dari garam yang terhidrolisis. Pertanyaannya, dari manakah nilai ion H+ sama dengan akar KW dibagi Kb Mg ini? Nah, kita kembali ke persamaan NH4 plus H2O menjadi NH4OH plus H+. Ya, H+. Nah, dari persamaan ini kemudian menghasilkan hukum kesetimbangan, yakni K sama dengan konsentrasi NH4OH kali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi NH4+ kali konsentrasi H2O. Jadi produk dibagi reaktan. Kemudian K kita kalikan dengan konsentrasi H2O, muncul tetapan baru yang disebut dengan KH, konstanta hidrolisis, sama dengan konsentrasi NH4OH kali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi NH4+. Nah, persamaan ini kemudian kita kalikan dengan OH- penyebut dan pembilang, maka hasilnya adalah KH sama dengan NH4OH. Ya, kemudian H+-nya saya geser menjadi dekat dengan OH- dan di bawah tetap NH4+ plus OH- ini. Nah, otomatis penyebut dan pembilang sama-sama NH4OH yang sama dengan 1, Sementara NH4+ ya kali OH- ini merupakan basa, maka muncul sebagai tetapan basa Kb. Terus H+ kali OH- adalah sama dengan KW. Jadi di sini dan berubah menjadi setengah Kb kali KW. Dengan demikian KH nilainya sama dengan KW per Kb. Nah, dari persamaan 1 ya, yakni ini persamaan 1 ya, persamaan 1 ini menunjukkan bahwa nilai konsentrasi NH4OH sama dengan nilai konsentrasi H+. Nih. Maka kemudian bisa saya tulis menjadi salah satu dari konsentrasi ini, yakni saya pakai H+ kuadrat. Maka KH ya ini sama dengan KW per Kb, kemudian KH-nya saya rubah menjadi H plus kuadrat dibagi NH4. Nah, ini tadi sama dengan KW per KH. Kemudian H plus saya keluarkan dengan membuka kuadratnya, maka menjadi akar KW dibagi KB kali NH4+. Nah, NH4+ ini merupakan ion yang dihasilkan dari garam NH4Cl tadi. Maka di sini bisa saya ganti dengan Mg. Jadi rumus konsentrasi ion H+ akhirnya bisa disederhanakan menjadi akar KW dibagi KB kali Mg. Nah, jadi ini penurunannya, sehingga nilai konsentrasi H+ dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah adalah akar KW dibagi KB kali Mg. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian garam yang ketiga berasal dari asam lemah dan basa kuat.
Ya. Nah, contoh CH4CH3COONA. Garam ini terurai menjadi ion atau menghasilkan ion CH3CO- dan Na+. Dari kedua ion ini, yakni kation dan anion, ternyata yang bereaksi dengan air adalah ion sisa asam CH3COO-, yakni CH3COH dan OH-. Ya. Nah, dengan demikian OH- menunjukkan bahwa garam ini bersifat basa dan ion Na+ tidak bereaksi dengan air. Ya. Maka ya, dalam penghitungan nilai pH-nya kita berangkat dari konsentrasi OH-. Ya, OH-. Karena di reaksi dengan airnya tadi menghasilkan ion OH-. Nih. Besarnya adalah akar KW dibagi Ka kali Mg. Jadi dari persamaan ini, ketika OH- yang muncul, otomatis asamnya sebagai asam lemah. Maka di sini muncul harga Ka, karena Ka itu adalah konstanta asam lemah. Kalau Kb konstanta basa lemah. Kw-nya tetap di atas, kemudian kali Mg tetap. Nah, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka sama larutannya mengalami hidrolisis sebagian, yakni anion, kemudian bersifat basa dan pH-nya di atas 7. Nah, kalau sudah ketemu nilai ion OH-, maka tinggal dimasukkan ke dalam persamaan POH sama dengan min log OH-. Atau Anda bisa menggunakan persamaan POH sama dengan PKW min setengah PKA min setengah log garam atau min setengah log Mg. Nih, ya. Nah, okay. Demikian keterangan KW, Ka, dan Mg sama dengan yang tadi. Nah, analog dengan garam nomor 2, maka tolong nanti dibuktikan persamaan OH ini sama dengan akar KW dibagi Ka kali Mg ini. Ya. Dilatih untuk mencari seperti pada garam yang kedua tadi. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contoh di sini ada NH4CN, kemudian amonium asetat. Ya, contoh 1, 2, 3 ini. Kemudian mangan fluorida. Nah, kembali ke NH4CN akan membentuk ion NH4+ dan Cn-. Ternyata kedua ion ini ya bisa bereaksi dengan air, membentuk NH4OH sebagai basa lemah, sedangkan Cn- dengan H2O membentuk HCN sebagai asam lemah dan menghasilkan ion H+ serta OH-. Dengan demikian, larutan ini bersifat netral, tetapi juga bisa ya bersifat netral. Nah, ini ya bersifat netral, juga bisa bersifat basa, juga bisa bersifat asam. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka garamnya bersifat asam. Demikian jika Kb-nya lebih besar dari asam, maka akan bersifat sebagai basa. Tetapi jika Ka dan Kb sama, maka akan bersifat netral. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah menuliskan reaksi di garam 1 dan 2 ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan penghitungan pH dari garam yang keempat ini? Maka H+ sama dengan akar Ka kali Kw dibagi Kb. Ya. Nah, dari persamaan ini sudah jelas kalau Ka nilainya sama dengan Kb, ya. Jadi dari persamaan ini ya, nih jika harga Ka sama dengan Kb, maka kan 1 nanti nilainya kali Kw 10 pangkat min 12, maka H+ sama dengan 10 pangkat 7. Demikian OH- jika H+
harga KB sama dengan harga KA, maka juga di sini akan 10 pangkat min 14 dari KW, akar dibuka menjadi OH-nya 10 pangkat min 7, atau POH-nya 7, pH-nya 7. Nah, ini berarti sebab netral. Tetapi kalau KA-nya lebih besar daripada KB, maka harga pH-nya bisa dihitung. Demikian jika KB-nya lebih besar dari KA, maka OH-nya juga akan bisa dihitung. Ya, itu perumusannya. Ya. Selanjutnya kita coba lihat contoh soal 1. Tentukan pH larutan NH4Cl 0,35 molar. Diketahui KB 1,75 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini misalnya Anda tidak hafal ini garam ini berasal dari asam kuat atau lemah, demikian basa kuat atau lemah, maka Anda lihat ini. Nah, kalau muncul KB berarti basanya yang lemah, otomatis asamnya yang kuat. Dengan demikian nanti yang muncul adalah harga H+, yakni akar KW dibagi KB kali MG. Kita masukkan 10 pangkat min 11 dibagi 1,75 kali 10 pangkat min 5 kali 3,5 kali 10 min 1. Nah, 3,5 ini saya rubah ya. Ini, maka kemudian kita sederhanakan menjadi 3,5 dibagi 1,75 kali 10 pangkat min 10. 3,5 dibagi 1,75 dapat 2. 10 pangkat 10, kemudian akar 2 1,4 kali 10 5, sehingga pH-nya 95 min log 1,4. Kalau log 1,4 ini dicari ketemu 0,1504, maka pH-nya sebesar 4,849. Ya. Boleh sampai cukup sampai di pH sama dengan 5 min log 1,4 ini. Boleh, tidak harus selesai sampai angka akhir. Contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, sebanyak 41 gram garam CH3CONA terlarut dalam 1000 ml larutan jika keasam cuka sama dengan. Nah, soal ini juga sekaligus memberi tahu pada kita bahwa garam ini berasal dari asam lemah. Ya, garam ini berasal dari asam lemah karena ada nilai Ka di sini. Nah, maka kita cari Mg dulu, ya, sama dengan 41 dibagi 82 Mr dari CH3CONA kali 1000 per 1000 sama dengan 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan ke dalam persamaan OH min sama dengan akar KW dibagi KB kali MG. Kita masukkan angkanya, akar 10 pangkat 14 dibagi 1,75 kali 10 pangkat 5 kali 5 kali 10 min 1. Sama dengan 5 dibagi 1,75 kali 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 15. Kemudian di bawah ada 10 pangkat min 5, maka tinggal 10 pangkat min 10. Akar 5 dibagi 1,75 ketemu 2,86. Maka akar dari 2,8 adalah 1,69 kali 10 pangkat min 5. Ya. Nah, dengan demikian POH-nya sama dengan 5 min log 1,69 dan pH-nya sama dengan 14 min 5 min log 1,9 atau 9 plus log 1,69. Demikian, barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.